حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Darmo Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti rahmat Allah, kasih sayangnya di antaranya petang hari ini. Kenapa demikian? Karena langkah kaki kita masih dibawa ke masjid. Masih mau duduk bertolabul ilm. Ini adalah rahmat dan nikmat. Kenapa? Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab Sahih Bukhari di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut tafakuh, fakih, paham dan dipahamkan tentang agama. Dan cara Allah dalam menggerakkan hamba tersebut ke majelis. Berarti orang yang ada di majelis itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Amin. Dan Allah punya janji orang-orang yang sudah dipilih dan ada di majelis mau melapangkan waktunya, langkahnya ke majelis. Allah janjikan semua urusannya akan dilapangkan Allah. Dan ini Allah letakkan di surat 58. Surat Mujadilah. Di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diumumkan ada kajian, kemudian kita melapangkan langkah kaki kita dan waktu kita, fafsahi yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan semua urusan kita. Allah sendiri yang janji. Surat 58 Mujadilah ayat 11. Itu pun masih Allah tambah di ujung ayat ini, waladina utu ilma darajat. Dan dijanjikan Allah diangkat derajatnya dengan ilmu. Maka bersyukur kita yang dipilih. Nah, manakala kita sudah dipilih, maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita yang sudah dipilih oleh Allah ini. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, diletakkan dalam kitab besar Sahih Muslim nomor hadis 4222. Rasul bersabda, "Idza marrartum biriyadil jannati farta'u." Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, maka ambillah bekal. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mariyadul jannah, apakah taman surga itu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Hilakuh dikan." Halakoh
liqa, majelis majelis taklim, majelis Jumat, idza quri'al Quran wal hadits. Apabila di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman surga. Maka ambil bekal ya, terutama kalau bagi laki-laki itu di hari Jumat itu, di waktu duhur, ambil bekal ya, jangan sampai sia-sia. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal ngobrol, jangan ditinggal bermain HP, terutama taman surga yang di hari Jumat. Makanya para khotib itu hendaknya untuk khutbah Jumat itu singkat, padat, jelas, supaya jamaah dapat bekal. Kalau khotibnya lama, bulat aja, jamaahnya tuh langsung khusyuk biasanya. Langsung khusyuk sampai nunduk. Sampai nggak tahu loh khotibnya tuh duduk di antara dua khutbah. Padahal ida imam al khatib julusan bainakum maqabata indaha wajbakum. Saat duduknya khotib atau di antara dua khutbahnya, doa kalian diijabah Allah. Ya karena khusyuk tadi nggak tahu khotibnya duduk, tahu-tahu itu sudah iqomah, itu pun karena disenggol sebelahnya, baru sadar kalau iqomah ya. Kalau yang biasa sholat di Al-Falah sudah paham, oh ngantuk. Kalau yang nggak biasa tuh tiba-tiba ke sini sampai iqomah bangun, apa yang terjadi? Di luar dia cerita yang ndak-ndak. Kayaknya Al-Falah kemarin gak syar'i gitu. Kenapa? Khotbahnya cuma satu, langsung iqomah. Padahal dia yang tidur. Ya? Nah oleh karena itu, maka ketika ada di taman surga, ambil bekal. Semoga kita mendapatkan janji Allah dan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Dan ini selalu diingatkan oleh para da'i, para khatib untuk senantiasa ittiba, mencontoh Rasul Muhammad SAW. Terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa 5 ini, maka nikmat ini ditambah lagi sama Allah. Apa janji Allah? Bagaimana siapa yang mau mencontoh Rasul, dijanjikan Allah hidupnya dicintai Allah. Kemudian dosa-dosa dan kesalahannya diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau memang benar-benar mencintai aku Robnya, katakan, ikuti aku. Nah Rasul diperintahkan mengatakan, fattabi'uni. Sehingga siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW, berarti janji Allah akan diberikan, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini tiket bertemu Allah. Sehingga kalau orang mengatakan cinta pada Allah tapi tidak sama seperti yang dilakukan Rasulullah, ya berarti belum cinta. Sebab orang yang cinta pada Allah itu berarti mengikuti Rasul. Kalau mengikuti Rasul berarti dia cinta pada Allah. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai semua derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Mukotimahnya yang selesai. Itu masih mukotimah. Saya belum memulai tema kita. Baik, tema kita malam hari ini adalah khauf dan roja. Apa sih khauf itu dan apa roja? Khauf dan roja ini satu pasang yang tidak terpisah. Khauf itu memiliki makna takut. Tapi takutnya itu bukan takut yang kayak takut ketemu makhluk-makhluk astral. Yang kita kasih nama itu Mas Gondo. Ya. Nah, Mas Gondo. Gondoruo. Kadang dikasih nama Mbak Kunti gitu ya. Kuntilana ini. Omcong ya. Pocong. Bule, wewe, gobel dan lain sebagainya. Bukan takut yang seperti itu. Makna khauf di sini adalah kita itu takut pada Allah Rabbuna wa ta'ala kalau sampai gak dirahmati. Ya itulah. Takut kalau sampai Allah nggak ridho. Takut kalau sampai kita menyimpang dari ketetapan Allah. Ini makna khaufnya.
Sedangkan roja itu harap. Harap kepada Allah dengan sepenuhnya. Sebab Allah punya janji yang begitu luar biasa. Maka Allah memberikan kita roja. Khauf dan roja itu yang paling utama diletakkan Allah di surat 12. Bukakan saya surat 12 ya, surat Yusuf. Di ayat yang ke-87. Ya bani yadhabu wa tahasu mi Yusufa wa akhihi wa la tais'asu min rabbilah. Innahu la ya'isu min rabbilahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian semua. Carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Tuh, innahu la yai'asu min rabbilah. Jangan putus asa. Roja. Allah tanamkan roja di ayat ini. Jangan pernah putus asa. Apabila seorang muslim putus asa, parah. Parah total. Kenapa? Bukakan Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jelas kalimat Allah di sini. 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kamu orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Tuh, jelas loh Allah. Kalau kita beriman sampai kita sedih, sampai kita takut, rugi. Karena Allah tuh janjikan buat orang Islam. Orang Islam tuh khusus loh. Makanya aku pindah Islam. Memang khusus pilihan. Umat Islam itu umat pilihan. Kenapa? Inilah yang membedakan umat Islam dengan umat lain. Surat yang sama, tapi ayat 110. Kuntum khaira ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini yang membedakan umat Islam dengan umat lain. Sehingga kalau sampai umat Islam gabut, apa tuh gabut? Aneh-aneh anak sekarang itu. Anak sekarang pakai istilah gabut, pakai istilah apa lagi? PT ya, aneh-aneh. Rugi kalau sampai seorang Muslim itu gabut, BT, apa yang baru ini healing, apa? Healing ya, bener ini. Kalau kita pahami betul janji Allah ini yang disebut roja ini, berharap tuh cuma sama Allah, takut hanya pada Allah, tidak pada yang lainnya. Ngapain kita jadi takut, kita jadi was-was dan rugi. Sebab tadi kalimat Allah wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu sedih dan jangan kamu berkecil hati. Jangan takut kata Allah. Wa kuntum mu'min, karena kamu tuh beriman. Nah, maka siapa yang beriman tuh dapat janji dari Allah. Ketika kita totalitas beriman pada Allah, kan luar biasa tuh janji Allah diletakkan di surat 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan apapun itu dibukakan sama Allah jalan keluar. Kemudian di ayat yang ketiga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki itu dari arah yang tidak disangka. Kemudian wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Semua keperluannya dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Semua urusan dimudahkan. Kenapa? Kenapa terus umat Islam jadi ngelukru gitu ya? Dongo titik durung kabul wis aku jengkang-jengking ning alfalah gak kabul-kabul. Ya? Padahal janji Allah tuh hak. Ketika Allah memberikan janji tadi dibacakan oleh imam kita itu, ya. Tadi dibacakan surat 40 oleh imam kita di ayat yang di rakaat yang kedua tadi, itu dengan kalimat waqala rabbukum ufuni astajib lakum innal ladzina tastakbiruna min ibadati jahannama dakirin. Mintalah kamu padaku kata Allah. Jadi Allah tuh bilang doa minta sama aku tak beri kata Allah.
Lah kita cek kalau minta sama Allah masih begini. Ya Allah kalau boleh. Loh sama Allah kok kalau boleh. Kata Allah enggak boleh. Gitu. Sama Allah enggak sama kayak kalau. Sama Allah tuh minta aja. Tak langsung. Sebab bagi Allah surat 2 117. Badius samawati wal ard. Idza akrada Allahu ayyakula lahu kun fayakun. Surat 2 Ya. 117. Bagi Allah jawab doa kita tuh kayak balik telapak tangan. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia menghendaki menetapkan sesuatu, dia Allah hanya berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Tuh, bagi Allah jawab doa kita tuh kayak kun gitu tuh. Ngapain kita bingung? Bagi Allah jawab doa itu seperti balik telapak tangan. Lagi surat 16. Ayat 40 ya, An-Nahl. Lihat kalimat Allah. Innama qauluna li syai'in ida aradanahu ayyakula nakula lahu kun fayakun. Ayat 40. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendaki menentukan, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah kun, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadi kalau kita minta sama Allah doa, bagi Allah dia jawab kabul kun. Lagi surat 36 ayat 82. Innama amruhu ida arada say'an ayyakula lahu kun. Apabila menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sudah. Jadi kalau kita minta pada Allah, dijawab Allah, kabul, kun, jadi. Apakah sekarang bisa langsung? Semua pakai sunatullah. Dan cara Allah itu digunakan oleh Allah di surat 9 ayat 71. Jadi kalau kita ada masalah, ada urusan, ada apapun kesulitan, itu ngomong sama Allah. Kan Allah yang bilang tadi, serahkan sama aku, minta sama Allah. Nanti baru Allah yang ngatur. Lah kita saking takutnya, saking bingungnya, kiai, ustadz, ulama, kadang ngomong panjang sama kiainya. Pak Yai, saya ada masalah, ngomong panjang. Jawabannya kiainya gini, masalah saya lebih parah itu. Gak cegak jenengan. Coba. Tapi coba kalau ini diserahkan ke Allah, nanti dicarikan Allah kiainya, dicarikan ustadznya. Dan ini janji Allah diletakkan di surat 971. Jadi Allah caranya adalah menempat wal mu'minun wal mu'minati ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sarhamhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pasti akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Loh, nih jadi kalau diserahkan sama Allah, mintanya ke Allah, itu namanya roja, berharap cuma pada Allah. Nanti baru Allah pilihkan kiainya. Digerakkan ustadz, ulama, kiai, jenengan disatukan, dipertemukan, itu sudah oleh yang ngatur. Sama-sama yang menyeru yang ma'ruf, sama-sama mencegah yang mungkar, sama-sama menunaikan zakat keduanya. Sayarhamhumullah. Maka nanti rahmat Allah diberikan baik yang tadi menolong maupun yang minta tolong. Ini roja. Ini berharap hanya pada Allah, tidak pada manusia. Maka Allah akan ketawa kalau kita minta itu ada manusia. Kata Allah begini, yang ngasih rezeki aku, mintanya ke orang. Loh, memang nggak bisa langsung dari Allah. Ya Allah, saya minta permen terus turun kutuk-kutuk, nggak bisa. Tapi dengan kita minta, nanti Allah pakai sunatullah. Manusia satu dengan yang lain dijadikan sunatullah Allah untuk apa yang diminta itu dikabulkan. Nah, itu cara Allah. Inilah khauf dan roja. Maka khauf didahulukan dari roja sebab mengosongkan hati ini dulu dari segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Ini yang menjadi pertama. Jadi harus khauf, takut. Takut kalau sampai Allah tidak ridho. Takut sampai Allah marah. Takut kalau sampai Allah membenci kita. Apalagi kalau sampai buat tandingan selain Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
bertanya ke Rasul begini. Hadisnya rawahu Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhamu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar terhadap Allah? Rasul menjawab, anta ja'alillahi nidaw wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan selain Allah. Tuh. Sudahlah, berharap tuh sama Allah. Gak usah pakai tandingan-tandingan. Apa sih makna tandingan di sini? Misalnya nih, jimat. Seakan-akan ini nanti bisa pimpinan montak mantu, takut ya. Bawa ini, pakai klinik pagi itu jangan. Itu nanti buat tandingan. Susuk gitu. Kalau saya dulu sering minta susuk. Kalau pas uang saya lebih belanja, mana susuknya itu. Itu saya minta mana susuknya gitu. Ya, udah jangan yang seperti itu. Itu paling dibenci Allah. Berarti kita nggak punya harap. Sedangkan Allah berharap kita itu hanya kepadanya. Meminta, bersandar, berharap, memohon. Ya. Kemudian Allah Rabbuna wa Ta'ala juga mengatakan lagi bahwasanya mereka itu takut tuh hanya pada Allah dan berhak yang ditakuti cuma Allah. Ini diletakkan Allah di surat 9. Surat 9 ayat 13. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi akhrajir rasuli wa kum ba'da'ukum awala marrah wa tashyanahum wallahu ahaqqu wa tahsyawhu in kuntum mu'minin. Ayat 13. Ya. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang paling lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Tuh. Jadi kalau kita beriman tuh gak usah takut apapun. Takut itu sama Allah. Tapi bukan takabur loh ya. Ada Allah. Ada mobil lewat karena Allah. Ya mata di barang naik ambulan. Jadi jangan ngawur itu. Jadi makna takutnya itu harus dipahami. Surat yang sama. Ya. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa atazaka wa lam yaksha 'alallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang makmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jenengan ini sekarang ternyata disebutkan nih di surat 9:18. Memakmurkan masjid, datang ke masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Orang yang beriman tuh ya yang ini. Karena memang ini pilihan tadi saya katakan di depan, Rasul mengatakan pilihan. Jumlahnya sedikit. Banyak yang di sebelah sana yang tawaf di Taman Bungkul. Ya. Lebih banyak yang tawaf di Taman Bungkul. Kira-kira lebih banyak. Ya. Di sini Lapong rungono bangun samudra sisan gitu. Untuk apa? Enak di sana tawaf nama banyak pandangannya. Maka memang pilihan. Orang di pengajian itu orang pilihan. Dan itu yang Allah katakan dengan kalimat man amanah. Orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini contohnya. Makanya ketika Allah berikan Quran ini untuk kita pahami, itu memang manusia membagi dirinya menjadi 3. Surat Fatir ayat 32. Summa arosnal kita bastofaina min ibadina. Faminhum dolimuli nafsi. Wa minhum muktasid. Wa minhum sabikum bil khairat biiznillah. Dalika huwa fadlul kabir. Ayat 29. 32. Oh, 32. Surat 35 32. Kemudian kitab itu, Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Ada pula yang di tengah-tengah. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar. Tuh. Jadi manusia itu kalau dikasih tuh mereka membagi dirinya. Bukan Allah menetapkan kamu dolim. Enggak. Sebagian enggak mau mendengarkan ayat. Enggak mau memahami. Ya sudah. Dolimul nafsi. Mendolimi dirinya. Yang satunya kelas pertengahan. Kelas pertengahan ini kalau bahasa Jawane SMC. waton gelundung.
Ya. Atau gelinding. Pokoknya STMJ. apa STMJ? Sholat terus maksud jalan. Astagfirullah. Ada-ada aja. Jadi disinilah ketika kita termasuk yang mana? Yang dolimun nafsi itu berarti sudah nggak ada lagi berinteraksi dengan Quran, nggak lagi melihat kekuasaan Allah, totalitas sudah dengan maksiatnya mungkin, dengan kefasikannya. Yang kedua golongan pertengahan. Waktunya sholat, waktunya suruh puasa, zakat, nggak ada giroh. Kalau yang sabikum bil khairat bismillah contohnya apa? Yang ini, yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Apa contohnya? Panjenengan ini loh. Yang dipilih Allah terdepan dalam kebaikan, mau mentadaburi Quran, mau mengkaji. Ini panjenengan yang disebut sabikum bil khairat bismillah hak. Maka bersyukur panjenengan ini yang terpilih dengan izin Allah. Amin. Sehingga urusan takut, Rasul mengatakan begini, aku tuh paling paham terhadap Allah ketimbang kalian. Masuk akal kan? Rasulullah kok. Rasulullah. Iya. Jadi Rasul mengatakan aku tuh lebih paham Allah ketimbang kalian. Tapi lihat kalimat Rasul. Nih. Ini la a'malukum billahi wa syaddukum lahu aksyiyatan. Sesungguhnya aku ini yang paling mengenal Allah. Tapi yang paling takut pada Allah itu aku timbang kalian. Betul. Rasulullah itu mengenal Allah. Ini ya ala a'malukum billahi. Aku sama kalian tuh lebih kenal Allah. Aku yang lebih kenal timbang kalian. Tapi wasyadukum. Tapi apa yang terjadi? Lau khosyiyah. Tapi yang paling takut itu aku ketimbang kamu. Saya tanya, buktinya mana Rasul itu lebih takut daripada kita? Pernah tidak ada berita Rasul meninggalkan sholat? Gak pernah. Kita? Ya kadang-kadang sering. Si ono waktu kok ae corona gitu. Ya, kadang pakai metode sarip lagi. Tahu sarip? Asar mepet maghrib. Ya. Rasul tidak pernah begitu. Rasul itu begitu saat masuk salat beliau dirikan. Gak pernah menunda salat Rasulullah. Lo coba bayangin. Rasul itu paling kenal sama Allah. Itu aja takut sama Allah. Kemudian beliau itu kalau sholat tuh sampai kalau malam tuh sampai kakinya bengkak. Nangis gak beliau? Nangis. Padahal Rasul jaminan ampunan dosa gak? Jaminan masuk surga gak? Oh, iya, Nah, sekarang saya lihat tanya jamaah, ada yang punya sertifikat dari langit? Coba lihat. Kita punya gak sertifikat dari langit? Jaminan ampunan atau dosa atau masuk surga? Gak punya. Tapi berani kita lebih bedik, lebih melebes gitu. Ya. Nah maka disinilah betapa khauf itu maknanya adalah ketakutan kita pada Allah. Kalau sampai Allah nanti itu tidak ridho dengan kita. Kalau sampai Allah tidak memberikan rahmat. Takut sampai Allah membenci kita. Itu yang dimaksud khauf di sini. Sehingga kita takut betul. Sehingga keberanian kita untuk memberantas kemungkaran. Sebagaimana tadi Allah katakan kita umat pilihan kita khusus itu. Itu adalah orang-orang yang betul-betul menyampaikan risalah Allah dengan hak. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat 33 Al-Azab di ayat yang ke-39. Maka disinilah makna khauf ini dan makna roja yang luar biasa di surat Al-Azab 33 ayat 39. Alladzina yubalighuna risalatillahi wa yakshawnahu wa yakshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepada Allah dan tidak merasa takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Tuh, jadi takut tuh yang sama Allah. Cuman kemarin kita waktu COVID takut semua. Gak ada yang ke masjid. Ya, padahal kalimat tadi inama masjidallahi amanabillah. Orang yang memang itu orang yang beriman. Tapi kena COVID kalah sama spanduk. Tutup. Lockdown. Tutup kabeh. Nah Lockdown. sudah begitu Jumatannya nggak ada yang Jumatan, banyak yang tutup. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat duhur di rumah. Padahal sebenarnya Jumatan di rumah bisa. Tidak ada Jumatan itu harus 40 orang. Gak ada. Coba cari hadis. Coba cari, gak ada. Rukun Jumat itu cuma 5. Pertama hamdalah. Yang kedua ittaqullah, ajakan takwa. Yang ketiga itu mendirikan 2 khutbah dan duduk di antaranya. Yang ketiga berdoa. Yang keempat yang kelima mendirikan 2 rakaat. Saya ulang. Rukun Jumat itu hamdalah.
Kemudian ittaqullah, ajakan takwa. Kemudian yang ketiga, mendirikan 2 khutbah, duduk di antaranya. Yang keempat, doa. Yang kelima, 2 rakaat sholat. Itu. Jadi sebetulnya dulu waktu COVID, suami, istri, anak sudah bisa. Bapaknya khotib. Gak bisa ngomong. Udah ambil rukunya aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ittaqullah. Terus lugu. Atau mana. Terus dongo. Pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Gak masalah. Sudah sah Ya. itu. Terus mendirikan 2 rakaat. Sah. Sah juga. Sah. Hak. Sah. Terus kalau ditanya, Dek, tadi Jumatan? Iya. Siapa imam khotibnya? Papa. Loh, ngomong apa papamu? Ittaqullah gitu tuh. Enggak apa-apa. Sah itu. Ya. Kenapa kita kemarin takut semua? Masya Allah. Nah, itulah khauf. Jadi jangan sampai kita takut itu kepada selain Allah. Takutlah hanya pada Allah. Roja. Dan hari ini berapa? 36. 36. Masih ada waktu. Masih ya. Roja. Roja ini harap. Jadi roja itu harap yang begitu luar biasa. Karena tidak ada yang diharapkan. Itu baik itu pertolongan, baik itu rahmat, baik itu tidak ada kecuali Allah. Ini Allah letakkan di surat 2. Al-Baqarah 218. Ini roja. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita. Innalladzina amanu waladina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. 218. Surat 2 Al-Baqarah. Ada ketemu? Ketemu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, tidak pernah mengharap kepada selain Allah. Berharap, meminta, memohon. Sudah. Ada masalah serahkan ke Allah. Surat 40, Ghafir atau Al-Mu'min, ayat yang ke-44. Allah sendiri yang nyuruh kalau kita ada masalah, suruh berharapnya hanya Allah. Maka Allah katakan dalam surat Al-Ghafir ini dengan kalimat fastaghfiruna wa aqulu lakum wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ayat 44. 44. Ya. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tuh. Jadi jangan takut apapun. Berharap cuman Allah. Allah bilang, kamu ada masalah? Serahkan padaku. Apa kata Allah? Basirun bil ibad. Nanti aku yang ngatur. Ini roja. Kemudian ada pertanyaan yang luar biasa dari para sahabat. Ya Rasulullah, Pak Aidambi indallah. Dosa saya ini sangat besar banyak sama Allah. Udah disebutkan semua kemaksiatnya sebelum mengenal Rasul. Gimana ya Rasul? Apakah saya akan dapat ampunan? Apakah saya juga akan mendapat rahmat dan sama Allah itu diberi pertolongan yang begitu luar biasa? Maka turunlah ayat. Diletakkan Allah di surat 39 Az-Zumar ayat ke-53. Ya. Kul ya ibadiyal asrafu wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yakfiru dunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh, Dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh. Jadi sampai Allah sendiri bilang loh. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Aku ampuni semua dosa. Selama kita mau bertobat. Sudah. Jangan ada putus asa. Maka kalau sampai lihat orang Islam putus asa itu saya dong. Ngenes ini. Kok iya. Dia katanya beriman sama Allah. Udah dijanjikan kemuliaan. Dijanjikan kemudahan. Diangkat. Kenapa dia harus sampai putus asa? Rugi besar. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala ta'nutu min rahmatullah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah jauh lebih besar. Bahkan Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang datang kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Datang kepada Allah sambil nangis-nangis. Nangis-nangis itu Allah suka. Dan Allah digambarkan lebih bahagia
ketimbang orang yang ontanya hilang terus ditemukan kembali. Atau misalnya sepeda motornya hilang. Ya, bukan lapor polisi sekarang, lapor SS. Ya. Kalau ada yang hilang lapor SS lebih cepat daripada lapor ke polisian. Ya. Nah, dan lebih cepat ketemu. Ditemukan, itu luar biasa ini. Memang ini itulah yang disebut satu dengan lain jadi penolong tadi. Jadi sunatullah ya. Jadi memang luar biasa. Jadi kalau ada barang hilang tuh sekarang nggak ke polisi. Nomor satu itu ke radio dulu. Jadi akhirnya jadi ketahuan di mana motornya, ini cepat ketangkapnya dan ini cepat. Memang betul. Itulah salah satu sunatullah, cara Allah membantu. Bayangkan orang sepeda motor hilang terus ketemu, pasti senang kan? Itu tidak mengalahkan Allah ketika melihat hambanya yang datang nangis-nangis. Itu lebih bahagia Allah lihat datang hambanya daripada dia minta ke orang lain. Allah ketawa. Piye fulan nih jaluk neng wong liyo ya, minta ke yang lain, padahal aku yang memberi, aku yang menciptakannya, aku yang menyiapkan semuanya. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Semua disiapkan loh, tidak ada rezeki yang nggak disiapkan, semua makhluk disiapkan. Surat 11 ayat 6, tidak ada satupun makhluk yang nggak disiapkan sama rezekinya. Surat 11 ayat 6 ya, wa mam min dabatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Ayat 6. Surat 11 ayat 6. Awal dari juz 12 itu. Ketemu? Sebelah kiri halamannya, kiri atas. Nah, Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. loh. Jadi kenapa takut gitu loh? Dijamin kok sama Allah miskin. Kan kita tuh, roh kita tuh sebelum dikirim ke rahim ibu kan 4 keputusannya. Lahir, mati, rizki, jodoh. Ini sudah. Soal masuk surga neraka itu pilihan kita. Gak ada dalam takdir. Tidak ada takdir orang masuk neraka, orang masuk, gak ada. Yang ada itu lahirnya kapan, wafatnya kapan, rizkinya, takarannya, rizki sama jodoh. Gara-gara ngomong jodoh kemarin ada yang tanya di masjid, lucu dulu ya. Ya, seorang ibu tanya, Ustadz, jodoh itu apakah harus sampai, enggak juga. Kalau di tengah wafat, berarti jodohnya cuma sampai di situ. Nah kemudian saya menikah lagi Ustadz. Nah itu berarti sudah tercatat jenengan nikah lagi. Kebetulan yang kedua wafat juga Ustadz. Terus nikah lagi, berarti yang ketiga, iya. Ini wafat juga, saya mau yang keempat. Ya, terus apa yang mau ditanyakan? Besok saya ketemu siapa? Tak jawab PNKP. Saya bilang gitu. Ada ayatnya ditemukan sama Allah di surat At-Tur ayat 21, ditemukan semua. Ya, satu keluarga itu ketemu. Tidak ada cemburu, tidak ada di surga, nggak ada cemburu, nggak ada rasa nggak ada rasa cemburu. Semua bahagia mutlak bersama Allah. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang waman indallahi, barang siapa yang tahu betul rahmat Allah, minar rahmati wa fakhadutul, maka tidak seorang pun akan pernah putus asa. Kalau kita yakin pada Allah, tinggal 4 menit. Berapa? Tinggal 4 menit. Iya, tinggal 4 menit. Nah, itulah khauf dan raja. Semoga kita semua diberi oleh Allah melalui majelis malam hari ini, diberi hidayah, diberi inayah, diteguhkan hati kita dalam tauhid, diwafatkan kita nanti dalam tauhid dalam keadaan husnul khotimah, dan dijadikan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah fardu kita, ibadah-ibadah sunnah kita itu secara kafah, secara benar-benar di atas Quran, sunnah, dan ijma ulama yang diridhai Allah, sehingga Allah jadikan amalan kita semua menjadi amalan yang solih, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah habis waktunya Ustaz? Habis. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, bisa dipertemukan kembali kita nanti dengan tema-tema berikutnya di kajian-kajian di bulan mendatang. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.